Kami adalah sebuah platform pembelajaran online yang menyediakan berbagai macam sumber belajar, seperti video pembelajaran, serta peningkatan kompetensi guru. Kami hadir untuk membantu Anda meningkatkan kualitas pembelajaran di era digital. Belajar Era Digital didirikan pada tahun 2018 oleh inisiator dosen Universitas Negeri Semarang dan sekelompok pengajar profesional yang memiliki visi untuk membantu guru ataupun siswa untuk belajar dengan cara yang lebih efektif di era digital. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan layanan kami agar dapat memberikan pengalaman belajar yang terbaik bagi para pelajar dan pengajar di seluruh dunia. Misi kami adalah menyediakan akses mudah dan terjangkau ke sumber belajar berkualitas tinggi, serta mengembangkan platform pembelajaran online yang inovatif dan interaktif. Kami menyediakan berbagai macam sumber belajar yang interaktif. Semua sumber belajar yang kami sediakan dikembangkan oleh tim ahli kami yang berpengalaman di bidang pendidikan dan teknologi. Kami juga menyediakan layanan konsultasi dan bimbingan belajar bagi para pelajar yang membutuhkan bantuan tambahan. Salah satu inovasi yang telah dilakukan adalah pelaksanaan diklat dengan materi yang update sesuai perkembangan kurikulum pembelajaran melalui channel YouTube Belajar Era Digital. Dalam pelaksanaan diklat ini, peserta tidak perlu datang ke tempat pelatihan secara fisik, melainkan dapat mengakses materi pelatihan secara online melalui channel YouTube Belajar Era Digital. Metode ini memungkinkan para peserta untuk mengakses materi pelatihan kapan saja dan di mana saja tanpa harus terikat dengan jadwal pelatihan yang telah ditentukan. Selain itu, dengan adanya platform YouTube, peserta juga dapat memutar ulang atau mengulang kembali materi yang mereka anggap sulit untuk dipahami. Hal ini memberikan dampak dan antusias yang luar biasa bagi pendidik ataupun pelaku kependidikan di seluruh Indonesia. Dan terbukti, diklat yang kami lakukan sudah diikuti oleh 150.000 lebih peserta di seluruh Indonesia. Inovasi dalam pelaksanaan diklat melalui channel YouTube Belajar Era Digital membawa banyak manfaat bagi peserta, penyelenggara, dan institusi yang menyelenggarakan. Hal ini juga membuka peluang untuk meningkatkan aksesibilitas diklat dan memperluas jangkauannya secara global. Kami bekerja sama dengan beberapa platform belajar lainnya seperti eGuru, Guru Juara, Kaspoint, Diklat.co, dan Slide Center. Kami berpengalaman mengadakan kegiatan diklat dengan jumlah peserta lebih dari 500.000 dalam waktu 4 bulan. Selain itu, kami juga mendapat dukungan melalui media YouTube dengan 266.000 subscriber, dengan total jumlah tayangan mencapai 7 juta kali. Kami hadir untuk membantu Anda meningkatkan kualitas pembelajaran di era digital. Kami selalu berkomitmen untuk memberikan sumber belajar yang berkualitas tinggi dan pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Mari bergabung dengan kami belajar asik bersama Belajar Era Digital.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Nusantara, peserta Diklat Nasional Praktik Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi dalam Merdeka Belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga dapat bertemu kembali di pertemuan keempat, sekaligus diklat hari terakhir dari serangkaian diklat pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebelum dimulai kegiatannya, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Sambil menunggu Bapak Ibu guru semuanya untuk hadir. Oke, di sini saya mau cek dulu nih. Bapak Ibu guru yang sudah siap bisa ketikan semangat di hari keempat ini. Coba siapa saja yang masih semangat di pertemuan di terakhir ini. Oke, yang pertama menjawab di sini ada Bapak Ramli, Pak Edi, ada Ibu Jubelina, Bapak Rudi, ada juga Bapak Aprianto, ada Ibu Silvi, Ibu Musniwarti. Halo Ibu Musni, halo Ibu Ana, Ibu Nurul Farhatun, Ibu Endang, Bapak Darwanto. Wow, dan masih bergulir chat sangat panjang di sini. Dan tertampak di layar saya di sini yang semangat dan sudah on cam. Di sini ada Ibu Umi Hoirotun. Halo Ibu Umi. Halo juga Bapak Syamsuddin. Halo, ada juga Ibu Nurbaiti. Lalu ada Ibu Rizka Yuliana Dewi. Halo Ibu. Oke, dan di sini ada Bapak Iwayan Suwartika, Iwayan Wirta. Ada Ibu Endang Arbiati, Bapak Adi Nur Hasanto. Halo semuanya yang sudah hadir malam hari ini. Lalu ada siapa lagi di sini yang sudah on cam? Ada Ibu Lismawati. Nah, luar biasa ya Bapak Ibu guru, ternyata sini udah banyak yang siap, udah banyak yang resen. Luar biasa dan juga udah on cam. Semangat semuanya. Ada Ibu Wita Sri Rahayu, semangat. Oke, luar biasa semangatnya. Jadi di sini sebelum dimulai saya akan menjelaskan dulu terkait dengan teknis pelaksanaan hari keempat, tidak jauh beda dengan hari-hari sebelumnya. Di sini Bapak Ibu guru bisa mengisi presensi yang akan dibagikan nanti di pukul 21.30 di grup Telegram dan juga grup WhatsApp. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang akan mengisi presensi bisa nanti diisi setelah kegiatan selesai. Dan batas pengisian presensi hari pertama hingga hari keempat yaitu besok malam tanggal 5 Oktober pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lupa Bapak Ibu guru semuanya isi link presensinya, isi post-testnya. Lalu di sini bagi Bapak Ibu guru yang mungkin belum bisa join via Zoom, bisa untuk join via live streaming di channel YouTube Belajar Era Digital. Dan juga Bapak Ibu yang sudah bersemangat untuk bertanya kepada narasumber kita, raise hand-nya bisa diturunkan dulu. Raise hand-nya bisa diaktifkan ketika kita sudah memasuki sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Nah, udah nggak sabar banget nih Bapak Ibu guru, sepertinya sudah mau mulai kegiatan. Dan terpantau di sini Zoom-nya masih belum penuh, jadi bagi rekan-rekan Bapak Ibu guru semuanya yang belum bergabung, bisa diingatkan untuk bergabung terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita akan mengenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin bisa dibantu untuk share screen. Di malam keempat ini, kita akan belajar bersama Ibu Kiswati SPD SDMPD. Beliau merupakan Kepala Sekolah Penggerak. Beliau menempuh pendidikan D2 PGSD, S1 PGSD di Universitas Terbuka, dan juga S2 Manajemen Pendidikan di UKSW Salatiga 2015. Beliau berpengalaman sebagai Kepala Sekolah dan juga PLT Kepala Sekolah. Beliau menjadi
narasumber nasional berbagi praktik baik IKM 2022 hingga sekarang, menjadi narasumber penyelaras IKM bagi kepala sekolah, guru kelas, dan PJOK Korwilcam Dempet 2023 menjadi Ketua 2 ISPI Kabupaten Demak 2021 hingga sekarang, dan juga menjadi Ketua Komisaris Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 1 Kabupaten Demak. Waduh, siapa nih yang dari Demak bisa ketikan saya? Ternyata satu domisili dengan Ibu Kiswati. Oke, baik. Di sini ternyata ada yang merespon. Ada Bapak Ahmad Nur Halimi. Wah, satu domisili dengan narasumber hebat kita malam hari ini. Nah, langsung saja kita sapa Ibu Kiswati. Selamat malam, Ibu Kiswati. Selamat malam, Mbak Rere. Baik, selamat malam Bu Kiswati. Gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi pada malam hari ini, Ibu? Siap, Mbak Rere. Ya. Baik, narasumber kita sudah siap. Dipersilakan kepada Bapak Ibu guru semuanya untuk mempersiapkan alat tulisnya dan juga perangkatnya. Jangan lupa, apabila ada yang belum dipahami dan kurang dimengerti, bisa untuk bertanya saat sesi diskusi dimulai. Tanpa berlama-lama, langsung saja waktu dan layar saya persilakan kepada Ibu Kiswati. Terima kasih Mbak Rere dan tim e-guru dan tim belajar di era digital. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Malam ini syukur Alhamdulillah kita bisa bertemu di ruangan Zoom ini dalam hari keempat untuk pelaksanaan diklat penerapan pembelajaran diferensiasi di kurikulum Merdeka dalam rangka menyusun asesmen di pembelajaran kurikulum Merdeka malam ini. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa untuk di kurikulum Merdeka ini adalah ada beberapa hal yang memang perlu dipahami oleh Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu guru hebat di Zoom maupun di YouTube. Ini saya lihat ternyata antusiasme dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat masih pada semangat. Saya lihat dari seluruh pelosok Nusantara, penjuru Nusantara ada hadir di sini. Malam ini kita akan share bareng untuk menyusun asesmen di pembelajaran berdiferensiasi dalam penerapan kurikulum Merdeka. Izinkan saya share screen, Mbak Rere. Baik, silakan Ibu. Sudah tampak? Oke, baik. Sudah muncul di layar, Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu guru hebat yang ada di Zoom maupun di YouTube. Malam ini kita akan mencoba sharing bareng tentang asesmen dalam pembelajaran berdiferensiasi. Karena tuntutan kurikulum kita yang sekarang ini adalah adanya pelaksanaan kurikulum Merdeka yang di awalnya di tahun 2021 itu istilahnya kurikulum prototype, kemudian ada kurikulum sekolah penggerak, dan di tahun 2023 ini istilahnya menjadi kurikulum Merdeka. Nah, izinkan saya tadi sudah sekilas dikenalkan oleh Mbak Rere. Ini perlu saya share screen ya, Mbak, biar cetok ya. Di situ kelihatan kecil kah? Betul, Ibu, di sini belum full slideshow. Sudah ya. Nah, ini biodata saya tadi sudah sekilas disampaikan. Ini adalah kepala sekolah penggerak di angkatan pertama. Tadi bukan apa ya tadi? Saya ketua komunitas, Mbak, untuk sekolah penggerak di Demak. Kemudian ada nomor HP, surel, kemudian Telegram. Nanti bisa sharing setelah kegiatan ini. Mungkin ada yang perlu di-sharingkan bareng, boleh kita sharing bareng-bareng. Bapak Ibu guru hebat yang ada di ruangan virtual malam ini, izinkan saya menyampaikan materi bersama. Sebelumnya kita mari pahami bersama nantinya di malam ini selama 1 jam ke depan kita akan pahami prinsip asesmen, jenis dan fungsi asesmen, kemudian paradigma asesmen, langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif, kemudian terakhir adalah prinsip-prinsip pelaporan asesmen.
Bapak Ibu, kita sebagai pendidik pastilah sudah paham ya apa yang harus kita lakukan selama ini. Ada siklus kegiatan yang memang sebagai rutinitas kita. Siklus ini berulang dan berulang. Yang pertama adalah pendidik merencanakan atau membuat perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Kalau dulu dinamakan RPP, kalau sekarang modul ajar. Kemudian dalam menyusunan perencanaan pembelajaran ini juga sekaligus sudah merancang asesmen formatif yang akan dilaksanakan ketika kita melaksanakan pembelajaran. Kemudian siklus yang kedua, ini pendidik melakukan asesmen di awal pembelajaran untuk menilai kesiapan setiap individu peserta didik untuk mempelajari materi yang telah dirancang. Kemudian kegiatan yang berikutnya adalah berdasarkan hasil asesmen, pendidik memodifikasi rencana yang dibuatnya dan atau membuat penyesuaian untuk sebagian peserta didik. Ini biasanya kita melaksanakan semacam asesmen awal ya, apa yang saya susun, apa yang saya buat, apa yang akan saya laksanakan sudah pas dengan hasil asesmen awal yang kita buat apa belum. Kemudian yang keempat, ini setelah kita rancang, kemudian kita modif, revisi sesuai belum, kita kegiatan berikutnya adalah melaksanakan pembelajaran dan menggunakan berbagai metode asesmen, baik itu formatif, sumatif, untuk memonitor kemajuan belajar anak didik kita. Kemudian siklus yang berikutnya adalah melaksanakan asesmen sumatif untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran, dan asesmen ini dapat digunakan sebagai asesmen awal untuk pembelajaran berikutnya, untuk submateri berikutnya. Nah, kemarin sudah ada narasumber di hari pertama, kedua, ketiga, dan saya kebetulan ini gongnya di terakhir untuk menyampaikan tentang asesmen. Tapi sebelumnya kemarin sudah dijelaskan oleh pemateri-pemateri awal bahwa pembelajaran diferensiasi ini adalah harus mengakomodasi perbedaan kebutuhan ya, mengakomodasi itu kebutuhan yang diakomodasi dari suasana belajarnya, bagaimana untuk meningkatkan motivasi belajar murid, kemudian tujuan pembelajarannya harus disampaikan dengan jelas, penilaian berkala untuk mengetahui mana yang sudah paham, mana yang belum, kemudian kebutuhan belajar siswa, ini ada yang kita pandang peserta didik kita adalah manusia yang unik sehingga kita bisa berinteraksi dengan anak didik sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Yang terakhir adalah teknik operasional. Di sini berhubungan dengan prosedur, metode pembelajaran yang kita buat sehingga di pembelajaran yang kita rencanakan, kita laksanakan bisa sesuai dengan harapan. Nah, ini sekilas merefresh ya Bapak Ibu, nggak apa-apa ya. Kemarin sudah disampaikan oleh pemateri awal, ada kesiapan belajar, minat murid, profil murid. Ini yang harus kita pahami betul-betul ketika kita akan merencanakan pembelajaran di kelas dan akhirnya nanti pelaksanaan dan akhirnya menyusun asesmen yang tepat sehingga bisa mengukur pemahaman siswa-siswa kita. Nah, strateginya ada kemarin ada 3 diferensiasi yang bisa dipakai, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Ini boleh dipakai salah satunya atau salah duanya atau ketiga-tiganya. Tapi tidak harus ketiga-tiganya. Ini disesuaikan dengan karakteristik materi dan karakteristik murid yang sudah kita awali dengan adanya diagnostik awal. Ini bisa ketika menggunakan diferensiasi konten itu apa yang harus kita lakukan, memberikan bacaan yang berbeda, topik materi yang berbeda, kemudian diferensiasi prosesnya juga cara pengajaran, cara mengeksplorasi, tingkat dukungan, tantangannya, kemudian diferensiasi produk ada pentas, video, poster, dan macam-macamnya. Nah, saya pengen Bapak Ibu Guru menulis di chat ya. Dulu ketika kita jadi murid, apa yang Bapak Ibu Guru dapatkan atau kerjakan setelah pembelajaran? Nah, kira-kira apa ya yang didapatkan Bapak Ibu setelah akhir pembelajaran ketika masih belajar di baik di TK, SD, SMP, SMA? Mohon tolong ditulis di chat Bapak Ibu. Kira-kira apa ya yang didapatkan oleh Bapak Ibu Guru? Pasti ada yang, ketika selesai pembelajaran, kita dapat ada pengumuman untuk ulangan, untuk evaluasi. Nah, ketika ada kata-kata itu, kita akan merasa galau, merasa tertantang, wah besok bisa apa enggak, saya belum belajar, dan macam-macamnya.
Itu mungkin yang dirasakan ya. Ada tugas, diberi tugas mengerjakan soal latihan, pengetahuan, ilmu, ulangan, latihan. Nah, ini zaman-zaman dulu kita sekolah memang itu yang diberikan. Asesmen konten ya, tentang hanya dengan pemahaman materi yang kita sampaikan, banyak tugas, meringkas. Ini biasanya ada guru-guru yang zaman dulu memang diberikan dengan ceramah, diskusi jarang, tidak pakai aplikasi permainan game, hanya memberi materi dengan cara ceramah, kemudian ada tugas ulangan. Terima kasih yang sudah. Oh, ada yang memberi PR juga ya, penilaian. Ini memang kita rasakan bersama-sama ketika zaman-zaman dulu kita sekolah ya. Itu mungkin Bapak. Nah, ketika sekarang dituntut kita sebagai pendidik harus mampu menguasai segala sesuatu yang memang berhubungan dengan untuk memfasilitasi kebutuhan siswa, termasuk dari pembelajarannya yang kemarin harus berdiferensiasi, harus bisa menampilkan metode media, strategi yang berbeda-beda ketika anaknya uniknya berbeda-beda, dan kemudian asesmennya nanti bagaimana yang harus kita laksanakan supaya pemahaman ini bisa dipahami oleh semua murid. Kita lanjut. Nah, malam ini kita akan coba untuk mengupas tuntas tentang asesmen ya. Pertama adalah tentang apa itu asesmen. Asesmen di sini adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui perkembangan dan pencapaian hasil belajar. Jadi apa yang kita berikan di pembelajaran, sudahkah diterima informasi yang kita berikan, sampai seberapa jauh mereka memahaminya, ini diukur dengan adanya asesmen. Proses pengumpulan dan pengolahan informasi dalam asesmen menggunakan instrumen yang disesuaikan dengan kebutuhan guru agar dapat menggambarkan profil dan kemampuan menyeluruh dari murid. Ini dimaksud ketika kita mengajarkan sesuatu materi, oh saya pengen memahamkan ini dengan menilai kemampuan ini dengan teknik apa. Nanti saya akan ukur dengan instrumen apa. Ini sudah dipersiapkan di awal ketika kita merencanakan pembelajaran atau membuat perencanaan pembelajaran atau modul ajar. Sudah ada gambaran di sana. Dan jangan lupa Bapak Ibu Guru, ketika kita mengajarkan di intrakurikuler, di pembelajaran intra, kita memang wajib memahamkan, memasukkan profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu ya, beriman, bertakwa, benar, kritis, mandiri, gotong royong. Tapi ketika satu pembelajaran satu hari tidak harus ke 6-6-nya. Boleh Bapak Ibu memasukkan karakter berapa sesuai dengan karakteristik materinya yang mau dipahamkan di situ yang mana. Bapak Ibu, untuk apa toh asesmen itu dilakukan? Ini hasil asesmen itu kita ukur untuk apa? Nah, hasil asesmen yang kita capai ini adalah digunakan untuk sebagai dasar oleh guru untuk memfasilitasi, menyusun, dan mengevaluasi program pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid. Pengembangan ruang lingkup dari hasil asesmen ini bisa dilihat dari apa saja ketika anak ini kok sudah menguasai dan berhasil untuk kita ukur asesmen. Yang pertama adalah aspek kognitifnya. Pasti akan ada perubahan dari belum paham menjadi paham, ya, sehingga bisa dari ini anak bisa mengembangkan pengetahuannya dari sederhana ke kompleks. Itu kita bisa lihat di sana, kita ukur dengan asesmen. Kemudian yang kedua, perkembangan sosial. Perkembangan sosial ini adalah kemampuan anak untuk berinteraksi dengan orang lain dalam situasi tertentu, bisa berkomunikasi, bisa tidak punya rasa minder. Nah, di sini bisa dilihat ada perkembangan, kan ada biasanya satu atau beberapa anak yang memang introvert. Nah, ini wajib dari hasil asesmen ini bisa dilihat sebabnya apa, kemudian solusinya bagaimana agar anak ini bisa berkomunikasi. Kemudian yang berikutnya adalah perkembangan emosi. Ini adalah kemampuan mengekspresikan perasaan berupa gembira, marah, sedih, berani. Nah, ketika mereka sudah belajar dengan kegiatan yang kita berikan, ada perubahan sikap di sana, bisa mengekspresikan rasa-rasa emosi yang mereka bisa luapkan. Ini bisa dilaksanakan di awal atau di akhir pembelajaran Bapak Ibu untuk mengetahuinya. Kita bisa ada semacam emoticon
perasaan ketika awal pembelajaran bisa kita berikan ke anak. Setiap datang pagi-pagi ambil satu emoticon yang sesuai dengan perasaan anak ketika datang. Nanti ada yang mengambil sedih, kemudian emoticon kecewa, ada yang mengambil senang, tersenyum. Nah, ini kita bisa luangkan beberapa waktu untuk memberikan kesempatan kepada beberapa anak untuk mengungkapkan perasaannya yang diambil sesuai gambar. Oh, kok ada yang mengambil gambar yang gembira sekali? Ditanya, kenapa bisa mengambil gambar emoticon yang gembira? Ini anak bisa cerita, oh ini bapak saya baru datang, Bu. Saya hari ini diberi saku banyak, dan bla 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 bla. Dia bisa menceritakan apa yang dialami. Kok ada yang ambil sedih? Tadi malam saya nggak ngerjakan tugas, Bu, karena ada bla 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 bla, bisa cerita. Ini juga akan meningkatkan literasi anak, akan meningkatkan kemampuan berkomunikasi dari sedikit demi sedikit, tapi itu sepagi itu tidak semuanya, kita ambil beberapa untuk besoknya lagi. Ini juga bisa diberikan ketika akhir pembelajaran untuk refleksi. Apa yang sudah didapat pada hari ini? Apa perasaan anak-anak? Senangkah, kecewakah, atau takutkah? Kenapa? Kenapa kecewa? Kenapa senang? Yang kecewa, Bu, saya belum paham untuk pembelajaran hari ini. Bu, kalau yang senang, oh saya sudah paham sekali apa yang diberikan hari ini. Nah, ini bisa untuk refleksi guru. Asesmen ini diberikan bisa untuk refleksi guru, umpan balik guru. Oh, ternyata pembelajaran yang saya berikan hari ini sudah dicerna, dipahami oleh murid di sebagian besar. Oh, ada yang memang ada kesulitan di sana, nantinya kita akan cari solusi untuk di pembelajaran berikutnya. Kemudian perkembangan motorik, ini juga dari mereka bisa melempar bola, menangkap bola dari jalan ke lari ke macam-macam. Biasanya kalau motorik itu lebih banyak di PJOK, dan di mapel lain juga ada untuk perkembangan motorik ini, gerak kasar maupun gerak halus untuk keseimbangan anak. Ini juga perlu kita lihat dari hasil asesmen yang kita berikan. Nah, ini yang bisa prinsip dari asesmen perlu dipahami oleh Bapak Ibu juga ketika kita akan merancang asesmen yang baik, efektif, itu yang bagaimana. Ini harus paham prinsip asesmen yang berkaitan dengan prinsip pembelajaran. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Jadi kita laksanakan asesmen ini untuk mengukur apa yang ketercapaian pemahaman apa yang kita berikan selama pembelajaran. Kemudian asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Sekali lagi Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, ketika kita merancang asesmen harus sesuai dengan tujuan awal yang kita rancang. Dan nanti standarisasinya adalah KKTP yang kita buat. Baru kita membuat asesmen yang sesuai dengan tujuan awal kita yang kita rancang. Kemudian asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Ini memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, maupun orang tua tentang kemajuan pencapaian pembelajaran. Dan untuk memberikan keputusan berikutnya, ini sudah harus lanjut atau perlu intervensi atau solusi yang lain gitu. Kemudian asesmen ini sebaiknya berbagai bentuk, tidak hanya satu, misalnya hanya soal tadi seperti yang saya tanyakan ketika kita sekolah, hanya berupa penilaian, hanya tugas, hanya beri PR. Nah, diharapkan di kegiatan ini di kurikulum Merdeka, asesmen ini berupa tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Dan juga jangan lupa dengan karakteristik materi dan karakteristik siswa. Sehingga apa yang kita berikan akan sesuai dengan apa yang kita targetkan. Kemudian yang berikutnya adalah laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Jadi bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi peserta didik, orang tua, dan data berguna bagi penjaminan dan mutu pembelajaran di sekolah kita. Ini adalah yang prinsip-prinsip yang perlu dipahamkan. Kemudian setelah prinsip paham, kita juga harus paham juga jenis dan fungsi asesmen. Selama ini pokoknya saya memberi soal, Bu, di awal. Kemudian ketika proses pembelajaran di tengah, saya memberi pertanyaan. Kemudian di akhir saya memberi evaluasi. Nah, perlu dipahami oleh Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara bahwa jenis asesmen ini ada 3, Bapak Ibu. Asesmen as learning, for learning, of learning. As learning ini adalah sebagai proses pembelajaran. Kemudian
assessment for learning untuk proses pembelajaran dan assessment of learning pada akhir proses pembelajaran. Intinya Bapak Ibu, kita memberikan assessment as dan for ketika proses pembelajaran berlangsung. Ketika off ini adalah ketika sudah selesai pembelajaran. Selama ini pelaksanaan asesmen cenderung berfokus pada asesmen sumatif ya. Kita hanya mentarget angka-angka. Tujuan kita anak harus mencapai di atas KKM sekian, tidak melihat untuk dimanfaatkan sebagai umpan balik. Di proses pembelajaran kita sudah diterima semua apa belum? Ini perlu perbaikan, perlu revisi, perlu motivasi, perlu penguatan. Ini selama ini belum. Nah, pada pembelajaran paradigma baru, ini pendidik diharapkan menyelenggarakan lebih banyak asesmen formatif. Karena apa? Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ada umpan balik, ada refleksi, kemudian ada solusi ketika itu ada kekurangan pembelajaran yang kita laksanakan. Nah, ini asesmen untuk refleksi itu as learning, kemudian untuk perbaikan for learning, kemudian yang untuk evaluasi pada akhir program adalah assessment of learning. Dari awal tadi sudah saya jelaskan. Dan kemudian ini asesmen yang berkesinambungan Bapak Ibu agar apa? Ini dilakukan agar secara terus-menerus untuk mencatat setiap kegiatan-kegiatan oleh guru. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran perkembangan hasil belajar murid. Ini sudah terlaksana, sudah sesuai tujuan, apa belum, sehingga ada tindak lanjut berikutnya. Asesmen awal ini dilaksanakan pada awal pembelajaran, bertujuan untuk mendiagnosis kondisi murid, baik kemampuan, kesulitan, maupun kebutuhan belajarnya. Kira-kira kemarin sudah disampaikan di pemateri sebelumnya ya, bahwa ketika kita membuat KKTP diambil dari hasil diagnosis awal atau asesmen awal, hasil rata siswa keseluruhan yang akan dibuat menjadi KKTP. Nah, kemudian di asesmen proses, ini pada saat proses pembelajaran bertujuan memberikan umpan balik, baik kepada guru maupun murid agar dapat melakukan perbaikan terhadap proses pembelajaran. Ketika ada hal-hal yang memang belum dipahami, harus ada perbaikan di sana. Karena sebagai utang kita sebagai pendidik, ketika kita memberikan materi belum tuntas, kita harus menuntaskan dan itu hak murid untuk dapat memahami materi yang kita berikan. Kemudian asesmen akhir, ini adalah asesmen pada akhir pembelajaran dilakukan untuk mengonfirmasi pencapaian murid terhadap materi yang terhadap materi yang dipelajari. Nah, ini setiap akhir subunit materi, setiap unit materi selesai, kita adakan sumatif. Nah, ini adalah yang harus dipahami juga beberapa hal ketika kita memberikan asesmen, ada penerapan pola berpikir bertumbuh atau grow mindset, bahwa selama ini kita belajar tidak harus setelah proses belajar harus benar, tapi kesalahan dalam belajar itu wajar. Karena apa? Belajar ini adalah merupakan latihan yang berulang untuk memperoleh informasi sehingga kita bisa memahami sesuatu. Kemudian belajar bukan tentang kecepatan, tapi kesiapan anak, ya, bukan kecepatan. Ketika anak sudah mempunyai kesiapan belajar, ini akan bisa menerima apa yang kita berikan. Kemudian ekspektasi pendidik yang positif. Nah, ini perlu harus ada di diri pendidik, bahwa ekspektasi pendidik itu harus positif, tidak boleh mengejas anak ini begini-begini, tidak boleh. Ini sangat berpengaruh untuk performa peserta didik. Kita beri bombongan, kita beri motivasi kepada anak untuk terus berproses dalam belajarnya. Kemudian setiap peserta didik unik. Nah, ini juga ketika kita di kelas punya 40 siswa, berarti ada 40 keunikan yang harus kita layani agar kita bisa berinteraksi dengan mereka, bisa memahami apa yang dibutuhkan mereka, sehingga nantinya sesuai dengan harapan tujuan pembelajaran yang kita rancang sebelumnya. Kemudian lingkungan belajar. Nah, pengkondisian lingkungan belajar ini juga sangat berpengaruh karena mereka berasal dari lingkungan yang berbeda di rumah. Ini akan mempengaruhi hasil pencapaian hasil belajar juga. Kemudian berlatih melakukan asesmen. Bapak Ibu guru hebat, biasakanlah kita untuk melakukan asesmen diri, penilaian diri sendiri, kemudian asesmen antar teman. Ini untuk melatih kejujuran juga, melatih karakter siswa.
Kemudian ada refleksi diri, ada pemberian umpan balik dari teman. Ketika anak berdiskusi, mempresentasi, ini bisa diberikan. Ada masalahkah, Mbak Rere, untuk presentasi saya? Kok di layar saya beda? Halo Mbak Rere? Halo Ibu. Tampilannya bagaimana ya? Di saya kok ada 4 yang tertampil? Iya betul, di sini ada 4 yang tertampil Ibu. Kenapa ya? Ini saya stop dulu, saya ulangi gitu ya Mbak ya? Boleh Ibu, nanti bisa dicoba untuk share screen lagi. Ya kok tiba-tiba ada yang tidak diinginkan. Mohon maaf Bapak Ibu atas ketidaknyamanannya. Ini harus saya tampilkan lagi. Loh, kok tampilnya 4 ya? Kenapa ya? Ini Ibu, di bagian pojok ini untuk size-nya tadi di 50. Nah, ini di pojok. Sorry. Iya, betul. Itu ditambah. Betul. Ini masih 4, Mbak. Ini saya tadi diulangi untuk itunya dulu, Ibu. Tadi sepertinya masih kelihatan 50 sebelum di slideshow. Oh, gitu ya. Sebentar. Ini sudah bisa ya. Mohon maaf. Oke, sudah bisa Ibu. Kenapa nggak ketutul jadi begini sendiri? Mohon maaf atas ketidaknyamannya ya. Ini tadi setelah berlatih melakukan assessment, kita lanjutkan ada apresiasi atau umpan balik. Ini perlu diberikan dan sangat berpengaruh terhadap siswa ketika sudah melakukan sesuatu, dan itu merupakan motivasi tersendiri bagi anak didik. Ini pemberian umpan balik sangat berpengaruh sekali. Bagaimana cara memberikan umpan balik kepada murid? Nah, ini ada namanya tangga umpan balik Bapak Ibu, ada contohnya. Nah, di sini ada klarifikasi, penilaian, perhatian, saran, dan apresiasi. Yang pertama kita berikan adalah klarifikasi. Setiap kita ada kegiatan, berilah ketika anak menyampaikan sesuatu, klarifikasi apa yang dia sampaikan. Ini pertanyaan klarifikasi untuk bertujuan untuk memahami apa yang disampaikan murid melalui kegiatan yang dilakukan. Misalnya contoh, apa yang kamu maksud dengan apa yang disampaikan tadi? Bisa tolong jelaskan lagi tentang, misal tadi menyampaikan tentang apa begitu. Ini paling rendah tingkatannya ada klarifikasi. Setelah kita klarifikasi, anak menjawab, kita beri penilaian Bapak Ibu. Berikan komentar atas kekuatan yang terlihat. Mengungkapkan apa yang berhasil, kekuatan, menunjukkan pikiran atau menarik. Ini sebagai contoh, bisa ada motivasi-motivasi, oh ini bagus untuk apa, gitu, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi. Kita harus memberikan penilaian ke siswa. Setelah memberikan penilaian, berikutnya adalah umpan balik kita yang berikan adalah perhatian. Perhatian kita memberikan komentar jika ada hal yang kurang sesuai, kurang lengkap, terus kemudian menjadi perhatian kita. Ini harus kita berikan komentar-komentar juga di sana. Kemudian setelah perhatian kita berikan saran untuk pengembangan, tawarkan ide untuk meningkatkan tugas tersebut yang bisa terjadi. Misalnya ada yang salah harus dibenarkan, yang kurang harus ditambah, oh ini perlu diubah, oh ini perlu dikurangi. Ini beri saran, tidak langsung menyalahkan, oh pekerjaanmu ini salah, ini tidak boleh, tapi oh ini sebaiknya, alangkah bagusnya, alangkah indahnya ketika bisa ditambah dengan ini, oh ini kok begini ya, ini sudah bagus, alangkah lebih bagusnya ketika ini misalnya ini dikurangi. Nah, ini akan lebih cantik, akan lebih tampak indah kan gitu. Ini ada saran-saran dari kita, dan ketika sudah ada perbaikan, sudah dilaksanakan murid, kita beri apresiasi Bapak Ibu, kita beri apresiasi. Ini pujian yang kita usahakan atas apa yang dilakukan dengan ungkapan selamat, bagus, bisa untuk membombong hati, memberikan apresiasi terhadap anak didik kita. Ya, kemudian tadi yang berpikir tumbuh yang kita harus pahami untuk pendidik. Kemudian yang kedua terpadu Bapak Ibu. Asesmen ini dilaksanakan dengan pembelajaran yang mencakup 3 ranah. Sikap, pengetahuan, keterampilan. Kita tidak boleh hanya menilai sikap saja. Kita tidak boleh hanya menilai pengetahuan saja atau keterampilan saja, tapi holistik, menyeluruh. Ketiga-tiganya dinilai Bapak Ibu, ketiga-tiganya dinilai. Perkembangan ketiga-tiganya harus ada data, harus ada laporan nanti sampai di mana anak ini posisinya. Kemudian yang ketiga, keleluasaan dalam menentukan waktu asesmen. Nah,
Ini di sini kita punya leluasa mau melaksanakan asesmen, ada asesmen diagnostik awal, ini ada awal pembelajaran, awal lingkup materi. Asesmen diagnostik yang dulu dikenal dengan ada non-kognitif dan kognitif, ini bisa dilaksanakan Bapak Ibu ketika non-kognitif, ini tidak setiap awal pembelajaran kita lakukan, karena non-kognitif ini ada berhubungan dengan kesiapan belajar, gaya belajar, minat belajar, ini kan bisa hanya di awal semester boleh minimal 1 semester lah melakukan diagnostik non-kognitif. Kalau diagnostik kognitif itu setiap selesai unit materi memang kita harus mengadakan diagnostik kognitif untuk mengetahui pengetahuan awal siswa sehingga kita memberikan materi berikutnya akan bisa pas ya, tidak meraba-raba anak saya itu dalam posisi mana ya, tapi setelah hasil asesmen kognitif ini kita bisa menentukan KKTP-nya, tujuan pembelajarannya sesuai dengan capaian pembelajaran yang harus kita buat. Kemudian asesmen formatif. Ini formatif ini adalah selama proses pembelajaran. Yang ketiga berikutnya asesmen sumatif. Perlu dipahami Bapak Ibu, asesmen sumatif ini selesai 1 lingkup materi atau 1 unit. Ini bisa dilaksanakan asesmen sumatif. Kemudian pada akhir fase, misalnya fase A, fase B, fase C, fase D, fase E, fase F, akhir mau kenaikan itu juga ada asesmen sumatif. Atau jika diperlukan, ini bisa dilaksanakan setiap akhir semester. Namanya PAS ya, penilaian akhir semester. Ada kadang juga ada PTS. Ini sebenarnya PTS juga tidak wajib ketika sudah selesai unit, 1 unit ada asesmen, berarti sudah mengukur apa yang kita kerjakan. Tidak harus, tidak wajib, maksudnya tidak harus ada PTS. PAS pun sebenarnya boleh tidak ada, tapi karena mungkin kita ingin menguatkan materi yang dipahami murid, boleh adanya PTS atau PS dilakukan di satuan Bapak Ibu. Yang keempat adalah keleluasaan dalam menentukan jenis asesmen. Nah, ini ada nanti pendidik diberi keleluasaan untuk merencanakan, menggunakan jenis asesmen dengan mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran, kemampuan peserta didik, kemudian capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, serta sumber daya dukung dari masing-masing satuan pendidikan yang Bapak Ibu berada di sana. Karena alangkah ini saya ya, ketika kita mau muluk-muluk membuat game, misalnya asesmen melalui aplikasi game, tapi di sana tidak ada internet, itu tidak akan bisa jalan. Seperti misalnya kita mau buat aplikasi-aplikasi itu butuh internet, ketika daerah kita tidak ada ya harus menggunakan yang lain menyesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak Ibu. Kemudian keleluasaan dalam menggunakan teknik dan instrumen asesmen. Ini diberikan keleluasaan untuk menggunakan tekniknya bisa dengan observasi, performa, tertulis, tes tertulis atau lesan, dan instrumen. Kemudian instrumen penilaian ya, contohnya bisa melalui rubrik, eksemplar, checklist, catatan anekdot, grafik perkembangan peserta didik. Nah, ini kita pahami satu-satu apa atau itu bentuknya bagaimana. Nah, ini yang pertama adalah catatan anekdot. Catatan anekdotal ini adalah pencatatan kejadian secara detail pada satu anak, melibatkan latar kejadian. Pokoknya ada kejadian khusus. Ini tentang perilaku ya Bapak Ibu, baik biasa maupun tidak biasa. Harus dicatat semuanya. Kalau zaman-zaman dulu di K13 ya, sebelum kurikulum Merdeka, ini sudah ada catatan anekdotal untuk mencatat perilaku yang ekstrim ya, ekstrim baik maupun ekstrim yang kurang baik. Semuanya ditulis. Jadi ada catatan perilaku anak. Ini per anak ditulis semua. Tapi tidak sehari itu misalnya kita punya murid 40, ditulis ke 40-nya. Tapi kejadian-kejadian yang luar biasa, kejadian-kejadian khusus yang kita tulis. Ini ada contoh Bapak Ibu, nama, kemudian kita sebagai guru pengamat, dari tanggalnya, tanggal berapa, kejadian peristiwanya apa, kemudian dengan peristiwa itu evaluasi kita apa, tindak lanjut kita apa. Harus ada catatan di sana. Itu yang namanya catatan anekdotal. Dan ini yang berikutnya adalah checklist. Ya. Checklist ini untuk bisa diberikan dengan memberikan tanda khusus, huruf atau simbol. Nah, ini tujuannya untuk apa? Mengetahui perkembangan anak atau menjalankan kerangka kerja dari kurikulum perkembangan, menilai dan mengevaluasi perkembangan dan pembelajaran. Ini formatnya ketika kita mau memahamkan sesuatu, berarti ini
harus dibuat perencanaan yang dituliskan dalam checklist itu akan kita nilai apa. Ini biasanya checklist digunakan bisa untuk penilaian diri atau penilaian antar teman. Ini tinggal atau kita mau mengukur sesuatu pemahaman tentang materi tertentu. Nah, ini bisa digunakan dengan checklist tadi. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik. Rubrik ini adalah untuk menilai pemahaman ketika kita mau nilai sesuatu dengan menjelaskan misalnya untuk deskripsi tugas atau kinerja atau performa. Ini memang kita harus membuat rubrik. Misalnya ada laporan tugas, kemudian ada membuat kita ada tugas membuat poster misalnya. Oh, ada tugas anak membaca puisi. Di penilaiannya itu harus ada rubrik yang untuk menilai itu tegas. Oh, ketika anak ini mendapat nilai 4, nanti indikatornya apa? Kriterianya yang dinilai, kriteria penilaiannya apa saja? Kemudian indikatornya apa? Jelas. Jadi anak bisa memaksimalkan kemampuannya ketika saya harus mencapai target nilai tinggi, apa yang saya harus lakukan. Rubrik ini memang harus jelas dan guru dan murid akan mempunyai pedoman yang jelas tadi untuk bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian observasi Bapak Ibu. Ini observasi sering kita lakukan ya ketika kita di kelas maupun di luar kelas untuk mengamati sesuatu, ingin menilai sesuatu. Ini observasi pun harus ada format yang bisa kita akan observasi apa, kita membuat instrumen observasinya. Ada panduan. Ini ada jenis-jenis observasi. Yang pertama observasi non partisipatif. Misalnya kita mau mengobservasi keadaan anak di rumah. Ini namanya non partisipatif. Kita tidak ikut, kita terpisah dari objek, tidak ikut di dalamnya. Kemudian observasi partisipatif ini bisa dilakukan di dalam kelas. Kita ikut di dalamnya, mengamati kegiatan anak ketika pembelajaran, ketika mengerjakan tugas, ketika melakukan praktek, ini bisa dilihat observasinya. Kemudian ini bisa melihat perilaku-perilaku yang akan ditampilkan oleh anak-anak dan bisa dilihat dari observasi kita yang kita lakukan. Langkah-langkah menyusun observasi ini adalah merumuskan tujuan observasi kita apa, kemudian menyusun pedomannya, kemudian menyusun aspek yang akan diobservasi, melakukan uji coba pedoman observasi. Ini biasanya kalau kita di kelas tidak melakukan uji coba, tapi ketika sudah buat langsung dipraktekkan begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi yang baik memang harus diuji cobakan. Kemudian ketika itu sudah pas belum, akan direvisi sesuai dengan keinginan. Kemudian hasil revisi bisa melaksanakan observasi pada saat kegiatan berlangsung. Dan setelah dapat hasil observasi kita olah untuk menafsirkan hasil yang kita observasi. Nah, ini yang berikutnya adalah asesmen performa. Asesmen performa ini dilaksanakan ya sesuai dengan karakteristik materinya. Ketika kita mengajarkan puisi, untuk membaca puisi misalnya, untuk melakukan praktikum, untuk membuat poster. Nah, di sini performa harus ada penentuan yang akan kita nilai apa. Ini berkaitan dengan proses menghasilkan karya, mendorong murid menghasilkan produk dan tugas. Jangan lupa, ketika kita menilai performa memang harus ada pembuatan rubrik yang jelas, indikator yang akan dinilai apa, jelas juga. Nah, kemudian yang berikutnya, ini yang sering kita lakukan biasanya di zaman-zaman dulu ya Bapak Ibu ya, tes tertulis dan lesan. Ketika kita sudah memberikan materi pembelajaran, kemudian diakhiri dengan tes tertulis atau lesan. Ini ada beberapa kelemahan dan kelebihan ketika kita melaksanakan tes lisan, karena murid kita misalnya ada 40, tidak mungkin sehari itu kita melaksanakan tes lisan semuanya. Tes lisan ini bisa dilaksanakan untuk mewakili keterwakilan kelas, misalnya hari pertama untuk materi ini saya akan memberikan tes lisan berapa anak, terus besok lagi ketika pada masih satu lingkup materi kita ke anak berikutnya dan seterusnya. Ini karena tadi membutuhkan waktu yang lama kalau lisan. Kalau tertulis ini cepat dan bisa untuk semuanya, dan tertulis maupun lisan ini nanti ada berbagai teknik yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini Bapak Ibu guru hebat ketika kita sudah berada di zaman yang IT begitu wow, kalau tidak mau belajar ya nanti akan ketinggalan kereta. Ini
banyak Bapak Ibu guru muda yang tidak hanya tua tok Bapak Ibu guru, di Bapak Ibu guru muda masih pengen di zona nyaman, hanya memberikan keahliannya, tidak mau menambah keahliannya untuk memfasilitasi muridnya. Nah, asesmen yang di kurikulum Merdeka ini menurut Bapak Ibu untuk belajar, belajar, dan belajar. Ini saya pengen tahu ini Bapak Ibu guru yang ada di ruang Zoom maupun di YouTube. Sudah mengenal semua ini Bapak Ibu, ada kuisis, bot-bot, Mentimeter, Jamboard, Padlet, Teli, Kahoot. Coba ditulis di chat Bapak Ibu guru. Kalau sudah, alhamdulillah. Saya senang sekali ketika Bapak Ibu guru sudah memahami ini dan berarti nanti bisa berproses untuk memberikan asesmen yang variatif. Mohon jawabannya di chat Bapak Ibu. Mana yang belum, mana yang sudah, atau mungkin sama sekali belum. Nah, ini untuk karena apa? Aplikasi-aplikasi ini bisa membuat anak menjadi aktif, ya, menjadi aktif. Kuisis contohnya bisa kita pakai untuk membuat asesmen di sana luar biasa, bisa berinteraksi murid, bisa menjadi senang. Ini karena kita juga kelebihan dari kuisis ini bisa membuat banyak soal yang bisa kita buat di kuisis. Kalau di Mentimeter itu terbatas, ya. Di Mentimeter itu hanya beberapa soal, kemudian tapi bisa secara langsung ada interaksi antara guru dan murid. Kemudian Wordwell ini juga bisa dipakai untuk membuat soal-soal, bisa benar salah, menjodohkan, kemudian pilihan ganda, ada semua tergantung Bapak Ibu mau membuat yang mana. Ini untuk membuat soal-soal assessment bisa dipakai menggunakan aplikasi ini. Kalau mungkin hari ini, malam ini belum kenal apa yang saya tampilkan di sini, boleh nanti bisa buka-buka. Sebenarnya tidak ada yang sulit Bapak Ibu. Semua aplikasi ini kalau kita sudah kenal, ternyata mudah banget gitu ya. Ini cara daftarnya lewat akun, nanti di sana sudah ada panduan, bisa kita pakai membuat soal yang bagaimana. Dan di sana juga ada referensi yang sudah membuat dari guru-guru lain Bapak Ibu yang bisa kita lihat. Nah, itu untuk yang buat kuisis dan Kahoot juga. Kalau Kahoot ini juga bisa ada perengkengan termasuk Mentimeter ya. Di Kahoot ini bisa dipakai dengan tampilan kita membuat soal, kita tampilkan di depan, anak-anak bawa Chromebook boleh, bawa HP boleh kalau kelas tinggi SD, kalau SMA SD SMP SMA sudah pada bawa HP ya Bapak Ibu. Ini tinggal nutul, di sana ada soal, ada jawaban, ada simbol. Di HP anak-anak hanya simbol, berarti ada dua perhatian, kita bisa memperhatikan di depan dan memperhatikan alat yang dia bawa. Ketika pertanyaan ini jawabannya yang mana? Tinggal nutul, nanti di sana terlihat yang jawab betul siapa, yang salah siapa. Ini akan mengasihkan anak-anak, tidak monoton ketika harus mengerjakan lembaran kertas yang harus diselesaikan. Kalau kita mau kolaborasi Bapak Ibu, merefleksi pembelajaran, apa yang sudah dipahami, apa yang belum, ini bisa menggunakan Padlet atau Jamboard. Bisa digunakan kolaborasi baik itu antara siswa dengan pendidik, antara siswa dengan siswa. Ini ada komunikasi yang saling tadi dua arah ya, tidak searah. Bisa dari murid dengan guru, murid dengan murid, dan bisa sekelas bersama-sama saling berkomentar di sana untuk memberikan asesmen tadi tentang refleksi pembelajaran yang sudah diberikan di hari itu. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Sebenarnya sama ketika mau membuat model-model pembelajaran berdiferensiasi, dalam membuat asesmen juga banyak yang bisa digunakan, termasuk di live worksheet ya, LKPD. Ini kan hasil LKPD juga bisa jadi asesmen formatif ya. Ini bisa membuat langsung di sana, bisa berkolaborasi dengan siswa, bisa melihat dari hasil guru yang lain. Alangkah indahnya, alangkah senangnya, alangkah aktifnya mereka bisa saling berinteraksi dengan guru selama proses membuat asesmen tadi, mengerjakan asesmen. Kemudian berikutnya, setelah kita paham bermacam-macam asesmen, aplikasi asesmen yang bisa kita buat, nah sekarang setelah asesmen kita buat, kita dapat hasil, bagaimana cara mengolahnya? Ini alur baik di PAUD maupun Dikdas. Nah, di PAUD ini ada alur-alur. Pertama, profil pelajar Pancasila. Memang ini sebagai panduan kita untuk menerjemahkan dan sesuai dengan tujuan
tujuan pendidikan, ada standar nasional pendidikan, kemudian ada CP-nya. Setelah CP, perilaku yang diharapkan apa, ada konten dan kompetensi yang harus dicapai, kemudian dirancanglah tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran ada tujuannya ini, kegiatannya apa yang akan saya laksanakan. Kemudian merancang kegiatan pembelajaran, kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setelah pelaksanaan, susunlah asesmen atau laksanakan asesmen dan evaluasi. Setelah asesmen evaluasi, barulah nanti diolah menjadi rapot yang akan kita buat untuk target pencapaian pelaporan terhadap orang tua, terhadap anak didik, terhadap sekolah. Ini yang untuk PAUD. Kemudian yang untuk Dikdas, ini alur-alur untuk Dikdas. Yang pertama adalah kita menggunakan ATP ya Bapak Ibu, yang kita susun. Kemudian identifikasi TP-nya, apa yang kompetensi yang diinginkan, kemudian kontennya apa, kemudian mengidentifikasi bentuk asesmen, membuat instrumen, kemudian pelaksanaan asesmennya, kemudian setelah dilaksanakan mengolahnya bagaimana dari hasil asesmen. Ini contohnya, kita pertama adalah tadi alur tujuan pembelajaran. Misalnya ini ada contoh tujuan pembelajaran di kelas 3 dalam semester 1 ada 6 ya. Dari 5 unit materi ada 6 tujuan pembelajaran atau ada 6 TP yang digabung menjadi namanya ATP yang akan dilaksanakan, ditargetkan, dikuasai oleh anak selama 1 semester. Ini. Nah, dari sana kita bisa rencanakan asesmennya Bapak Ibu. Di materi 1, saya asesmennya akan berupa tes. Di materi 2, unit 2 akan saya berikan sumatif proyek. Di materi 3 akan saya berikan tes lagi. Baik lesan tulis nanti sudah kita rencanakan. Di unit materi keempat kita akan lakukan dengan kinerja. Kemudian yang kelima akan kita lakukan dengan produk. Ini sudah dirancang di awal. Itu nanti akan kita berikan aktivitas apa, jadi jelas di sana. Nah, kemudian ini contoh rubrik jika asesmen berupa kinerja. Tadi ada indikator yang harus dicapai ketika anak ini sudah berkembang, mulai berkembang sesuai harapan atau melampaui harapan yang diharapkan ya. Kalau namanya mahir, itu sudah ada kriteria yang di sini untuk penilaian. Ini ketika kita memberikan soal yang berupa tes, ini sudah jelas. Misalnya kita memberikan soal 10 pilihan ganda. Satu soal skornya 1. Kalau 10 berarti skornya skor nilai anak berarti skor yang diperoleh per skor maksimal kali 100. Jadilah skor yang diperoleh anak. Ini sudah sesuai dengan KKTP atau di bawah KKTP atau di atas KKTP. Jadi nanti ada solusi tindak lanjutnya. Nah, Bapak Ibu, ini pelaksanaan asesmen formatif itu kapan? Asesmen formatif itu kapan? Tadi sudah saya jelaskan. Asesmen formatif dilaksanakan bersamaan dalam proses pembelajaran. Ya, kemudian menggunakan berbagai teknik tadi sudah kita jelaskan, ada observasi, performa. Ini performa ini adalah kinerja, produk, proyek, portofolio maupun tes. Ya. Kemudian tindak lanjut yang dilakukan bisa langsung memberikan umpan balik atau melakukan intervensi. Kemudian juga mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubrik, catatan anekdot, checklist. Nah, ini sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik siswanya. Karena di awal kita memang sudah ada diagnostik awal untuk anak ini pasnya ketika saya memberikan materi ini asesmennya apa. Kemudian asesmen sumatif ini dilakukan pada akhir lingkup materi. Tadi PAS, PTS boleh dilaksanakan ketika itu bisa menguatkan, ingin penguatan di pemahaman materi yang kita berikan. Kemudian hasil sumatif dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi kepada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Ini yang berbentuk tidak tertulis, Bapak Ibu. Penilaian asesmennya itu bisa berupa apa saja. Bisa ketika diskusi kelas. Ini berarti ada pengamatan lembar observasi. Ada produk, hasil produknya berarti nanti ada rubrik penilaian produknya. Ada ketika presentasi. Kemudian tes lisan, ada kuis, kemudian bisa untuk menerapkan umpan balik juga. Ada drama, ketika itu memang materinya bisa dinilai dengan drama. Ini contoh bentuk asesmen yang tidak tertulis. Nah, ini yang tertulis Bapak Ibu. Tertulis ini bisa melakukan refleksi tadi. Bisa refleksi bersama-sama menggunakan Padlet, Jambat, atau tertulis ditulis di masing-masing kemudian dikumpulkan, ini bisa juga.
Kemudian IC, poster, kemudian tes tertulis, ini bisa pilihan ganda, pertanyaan IC, menerapkan umpan balik. Kemudian juga jurnal. Nah, jurnal ini menulis apa yang dia pahami. Bisa melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi, mengekspresikan ide dalam bentuk tulisan. Ini biasanya bahasanya kurang formal ya, sesuai dengan bahasa anak. Kemudian menjadi alat untuk merefleksikan perkembangan mereka secara berkesinambungan. Oh, ternyata hari ini saya sudah paham sekian. Oh, hari ini saya paham ini, bla 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 bla. Berarti kita bisa lihat dari jurnal anak ini pemahamannya sampai mana. Nah, setelah itu kita dapat hasil dari asesmen yang kita berikan, kita akan mengolahnya ke rapot, Bapak Ibu, jadi rapot. Dalam penulisan rapot ada 3 alternatif yang bisa dipakai atau bisa disusun oleh Bapak Ibu. Alternatif pertama, menggunakan seluruh nilai formatif dan sumatif di rata-rata hanya berupa angka. Kemudian yang kedua, menggunakan seluruh data formatif dan sumatif untuk dijadikan rapot, tapi juga menggunakan data kualitatif, ada narasinya, pilihan kedua. Pilihan ketiga, formatif dan sumatif dipakai, tapi yang hanya diolah semua, tapi yang untuk masuk rapot hanya sumatif, yang formatif untuk narasinya, untuk penguatan klarifikasi ketika ada hal-hal yang nilainya tidak pas di sana. Assessment ini dipakai formatif untuk pertimbangan deskripsinya di capaian kompetensi rapot. Ada 3 hal. Ini di panduan penilaian pembelajaran dan asesmen sudah jelas dikatakan di sana. Bapak Ibu guru punya keleluasaan untuk memilih mana yang dirasa gampang, mana yang dirasa sesuai. Karena kurikulum merdeka ini tidak menyulitkan Bapak Ibu ya. Ada pilihan-pilihan yang bisa dipakai ketika saya nyamannya memang harus pakai ini, tidak dipaksakan harus pakai ini karena tidak bisa jadi bingung, nanti malah nggak akan terlaksana apa yang diharapkan. Ini contohnya ada keunggulan kelemahan dari asesmen masing-masing. Ketika tadi hanya nilai-nilai berarti tidak bisa mengakomodir hasil siswa yang sesungguhnya karena hanya berupa nilai, tidak ada deskripsinya, tidak ada narasinya. Dan menggunakan tes tertulis atau lisan, mengabaikan teknik penilaian lain karena hanya angka yang harus diambil itu. Ini contoh rapotnya, berarti hanya formatif 1, 2, 3, 4 misalnya, terus ada PTS, PAS, sumatif 1, 2, 3, semua angka dirata jadilah rapot di alternatif 1. Hanya berupa angka. Pembobotan apa itu formatif berapa, sumatif berapa, PTS berapa, itu tergantung sekolah masing-masing. Kewenangan satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Karena ini di awal, biasanya kalau kita membuat kurikulum operasional sekolah atau KOSP, kita sudah tentukan di sana, nantinya mau pembobotan ini berapa, kemudian pakai yang alternatif rapot yang mana, itu sudah ditentukan di awal ketika kita membuat KOSP. Ini kelemahan dan keunggulan di yang alternatif kedua. Ini waktu yang diperlukan mengumpulkan data lebih singkat, lebih bervariasi, dan kelemahannya apa? Ini bisa berpotensi terjadi kesalahan dalam menentukan tujuan pembelajaran karena secara kuantitatif tadi ya. Kemudian kesulitan menentukan deskripsi karena semuanya dipakai, tadi ada formatif, sumatif dipakai semuanya. Yang ketiga, ini contoh rapotnya ya. Kemudian yang ketiga, ini soal-soalnya yang dari tes sumatif diberi data sendiri, kita membuat data sendiri, terus formatif memberi data sendiri, nilai yang akan masuk ke rapot ini adalah khusus sumatif yang berupa angka, kemudian deskripsinya ketika ada nilai yang misalnya perlu konfirmasi, kita melihat dari deskripsi narasi dari hasil asesmen formatifnya yang sudah kita kumpulkan data sebelumnya. Ini contohnya. Nah, ini hasil rapotnya. Ada nilai, kemudian ada deskripsi. Ada nilai tertinggi dan terendah yang ditampilkan di sana. Nah, itu setelah jadi rapot, harus paham juga pelaporan hasil belajar. Kalau pelaporan hasil belajar ini adalah proses ketika kita ada pembelajaran. Bentuk pelaporan hasil belajar yang efektif bagaimana, perbedaan pelaporan belajar dan pelaporan hasil belajar, kemudian
bentuk pelaporan selain rapot itu apa saja kita coba bahas Bapak Ibu. Pelaporan hasil belajar ini adalah mengkomunikasikan peserta didik paham apa yang sudah dipahami, apa yang sudah diketahui, dan apa yang bisa dilakukan. Kemudian menggambarkan perkembangan dari proses pembelajaran peserta didik, mengidentifikasi area yang perlu dikembangkan, dan berkontribusi pada aktivitas pembelajaran. Ketika ada yang harus dipahamkan, harus dikuatkan, mana-mana ini hasil dari pelaporan hasil belajar, mana yang kurang perlu intervensi, mana yang harus ada penguatan, di sana akan ada data. Kemudian bentuk pelaporannya, ini melibatkan orang tua Bapak Ibu, boleh kita ada diskusi dengan orang tua, ada di grup WA, ada misalnya sesekali kita ada diskusi bersama. Nah, ini bisa melaporkan hasil belajar peserta didik. Kemudian merefleksi nilai yang dianut oleh sekolah ini sesuai visi misi yang di awal yang ada di KOSP kita. Kemudian menyeluruh, jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang terakhir adalah jelas, mudah dipahami oleh semua pihak. Nah, ini perbedaannya tadi pelaporan hasil belajar dengan pelaporan hasil belajar. Kalau pelaporan belajar itu hanya tadi pas ketika proses pembelajaran bisa dikomunikasikan dengan orang. Kalau pelaporan hasil belajar ini berupa rapot dicapai dalam 1 tahun ya, dalam 1 tahun di kelas itu kita ada rapot yang namanya pelaporan hasil belajar yang diberikan ke orang tua untuk kita lihat sebagai penjaminan mutu sekolah kita, itu bisa dilihat dari hasil rapot yang diterima murid. Nah, bentuk pelaporan selain rapot kita pertanggungjawabkan ke wali murid, ini ada beberapa Bapak Ibu, portofolio dari anak, diskusi tadi, konferensi, sekali kita bisa diskusi dengan wali murid, kemudian pameran karya. Pameran karya ini tidak harus berupa produk Bapak Ibu, bisa berupa performa, contohnya ketika kita gelar karya di akhir tahun, ya setahun sekali, itu tidak harus berupa produk, berupa performa, berupa prosesnya anak bisa menjelaskan, dan tidak harus ada di panggung yang mewah, tidak, tapi per kelas bolehlah kita kondisikan untuk pameran karya masing-masing kelas, apa keahliannya, apa yang sudah dipelajari selama setahun, tampilkan di sana, undang wali murid boleh, undang kelas lain untuk saling melihat, saling bertanya, saling sharing. Di sini adalah pelaporan selain rapot bisa diperlihatkan untuk kita maksimalkan dari hasil selama kita 1 tahun pembelajaran. Nah, setelah selesai, apa yang kita lakukan, ini berulang Bapak Ibu, siklus yang bisa kita laksanakan setelah selesai asesmen, kita bisa merefleksi pembelajaran, kemudian bisa merevisi modul ajar yang berikutnya, kemudian mengidentifikasi apa yang sudah berhasil, apa yang belum, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dipertahankan, apa yang perlu direvisi, diintervensi dengan kegiatan yang lain karena ini sudah tidak cocok misalnya. Kemudian setelah itu menindaklanjuti dengan memodifikasi modul ajar selanjutnya. Ini kalau Bapak kurikulum Merdeka ini kan baru kalau di sekolah penggerak 3 tahun ketiga ya Bapak Ibu. Kita masih berproses, selalu berproses, belajar dan belajar untuk memahaminya, sehingga ketika kita belum bisa membuat sendiri, banyak platform-platform yang menyediakan modul ajar ini Bapak Ibu, dan akhirnya nanti bisa menyusun modul ajar, menyusun perencanaan asesmennya, dan akhirnya melaksanakan, dan hasil dari itu bisa kita lihat selama setahun di pelaporan hasil belajar siswa. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, kami sharingkan pada malam hari ini untuk menyusun asesmen pembelajaran diferensiasi. Mungkin nanti kita sharing, ada yang belum paham, kita pahamkan bareng-bareng. Monggo kepada Mbak Rere, waktu sepenuhnya kami berikan ke Mbak Rere. Terima kasih Mbak Rere. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya Ibu Kiswati. Nah, saatnya kita memasuki sesi diskusi atau sesi tanya-jawab. Nah, Bapak Ibu Guru semuanya, bagi yang ingin bertanya bisa untuk raise hand terlebih dahulu. Dan nanti bagi nama-nama yang saya sebutkan bisa untuk unmute seperti itu. Baik, di sini sepertinya sudah ada Ibu Cotmania dari SMKN 8 Malang. Ini kayaknya saya udah sering lihat Ibu Cotmania dan kemarin sepertinya udah raise hand tapi belum sempat bertanya. Dipersilakan untuk unmute dulu, Ibu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Rere.
Selamat malam Ibu Kiswati. Selamat malam Ibu Iya, Hotmania. Nggih. kepada seluruh Bapak Ibu guru yang hebat dan semangat. Saya juga dapat auranya ini, ikut terus. Mulai dari hari pertama, kedua, ketiga, dan sekarang assessment. Ya, banyak sekali yang saya dapatkan Ibu. Nah, khususnya untuk assessment, kalau mengikuti dari penjelasan Ibu tadi sangat-sangat detail sekali, sampai akhirnya saya memikirkan ini sudah nggak merdeka lagi kalau istilahnya ada ini, ada ini, ada ini, dan lain-lain. Ternyata yang cukup melegakan bagi saya adalah ketika Ibu tadi menyampaikan tidak semuanya, tapi itu semuanya pilihan. Ya, kebetulan di sekolah kami masih tahun kedua, Ibu. Jadi yang kelas 12, ya mohon maaf saya dari SMK 8, Siap. kalau yang kelas 12 itu memang masih belum, masih kurtilas. Dan dalam hal ini, kalau misalnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kiswati, itu saya sangat-sangat tertarik sebetulnya kalau penilaian itu memang seandainya mungkin para peserta diklat malam ini atau yang sebelum-sebelumnya itu bingung, itu sebetulnya cukup yang itu tadi menurut saya Ibu ya. Awal, proses, kemudian akhir. Itu sebetulnya kalau yang saya jumpai memang ya untuk berdiferensiasi mungkin secara tidak sadar dulu kita sudah melaksanakan, tinggal pendokumentasiannya. Nah, pertanyaan saya Ibu, kebetulan kami kan kemarin akreditasi. Akhirnya memilihlah kami yang seperti Ibu tadi sampaikan. Tapi kenyataannya Ibu itu ditanya semua. Yang ada di istilahnya apa di materi ajar itu kan komponen-komponennya ada banyak itu. Terutama asesmen Ibu. Nah, pertanyaan saya, kira-kira triknya bagaimana ketika kita ditanya ketercapaian target tujuan pembelajaran? Itu kan ada itu Bu, ada listnya, ada formatnya. Kita masih modifikasi ceritanya. Nah, itu kira-kira bentuk tampilannya yang ini saya minta triknya Bu ya. Kalau di SMK kan kita mengajarnya berapa rombel itu? Satu kelas sekian siswa 35-36. Itu triknya bagaimana kalau ingin kita membuat deskripsi pelaporan yang istilahnya bukan tidak tertulis ya. Iya, yang tidak tertulis ya Bu ya. Yang maksudnya yang bukan soal UTS terus tanya jawab ABCD-an yang gitu-gitu. Itu ada triknya mboten Bu? Itu saja sebetulnya karena saya kemarin agak perasaan sudah jalankan kok masih ada saja kurangnya akreditasi. Betul Ibu Kis, terima kasih. Mungkin gini ya Bu triknya, ketika kita tertulis itu kan ada dokumentasi ya, ada hasil, ada soal, ada macam-macam. Ketika tidak tertulis mungkin dengan dokumen Bu, dengan apa ya dokumentasi. Ketika misalnya melaksanakan dengan pilihan Ibu tadi tes awal menggunakan apa, kemudian di prosesnya menggunakan apa, sesuai dengan modul ajar yang jangan rencanakan, kegiatan yang jangan rencanakan dan yang jangan laksanakan. Itu didokumentasikan Bu, didokumentasikan. Biasanya di akreditasi itu memang ada poin-poin yang harus terpenuhi, harus cetak nantinya dan mengaruhi hasil. Itu memang ya tidak semuanya Bu pilih ketika itu memang pas ya. Tidak semuanya harus sesuai dengan kriteria centangan. Ketika misalnya minta yang pembelajaran berdifferensiasi proses misalnya, berarti ya ketika ada sesuatu hal itu kita dokumentasikan yang diproses apa yang kita kerjakan, terus kemudian diferensiasi produk. Kita tidak semuanya satu hari itu ada proses produk dan konten. Kita dokumentasikan Bu yang tidak bisa didokumentasikan dengan data print outan, dengan data file, berarti dengan foto-foto mungkin bisa menjelaskan. Ini kegiatan dengan diberi deskripsi lah intinya. Ini sedang melaksanakan asesmen apa gitu. Kemudian pembelajaran diferensi apa itu mungkin bisa. Kalau di sekolah dasar ya Bu, yang kita laksanakan selama ini akreditasi itu ya itu tadi kita misalnya ada instrumen itu sebelum mereka beliau asesor datang kan kita sudah ada kriteria-kriterianya.
Terus ini kira-kira apa ya? Oh, ini bisa dilaksanakan karena tidak ada dokumen yang terdokumentasi tadi lewat file dan ada dokumen yang bisa tadi di file ya, file yang bisa diberikan itu kita menggunakan dokumentasi foto, Bu, foto. Kita bisa berikan kegiatan yang sudah kita laksanakan. Makanya sekarang banyak guru yang sering selfie, banyak guru yang sering foto itu biarkan saja, Bu, mengeksplorasikan diri. Karena apa? Itu sangat berguna sekali ketika kita misalnya di aksi nyata pelatihan mandiri PMM itu sangat-sangat penting dan berguna. Ini Bukes juga sudah melaksanakan aksi nyata PMM sudah 20 sertifikat, Bu. Ini mau menjelang ada beberapa yang masih nunggu. Ini memang setiap kegiatan kita harus punya dokumentasi. Itu Bu triknya, Bu. Mungkin bisa menjawab, kalau mungkin kurang nanti bisa kita sharingkan bareng. Ada hal yang mungkin masih ditanyakan lagi? Ya, untuk sementara itu saja Ibu. Terima kasih. Insya Allah, yaitu permasalahannya kita memang kelemahannya di dokumentasi memang. Ya. Selama ini kan untuk apalah kan begitu. Seperti kita melaksanakan kan begitu. Tapi nyatanya memang diperlukan dokumentasi. Ya. Iya. Tidak ada bukti, tidak akan percaya kita sudah melakukan. Iya, matur suwun. Terima kasih, Bukes. Terima kasih, Mbak Rere. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Kiswati. Saatnya kita beralih ke penanya selanjutnya. Baik, di sini ada Ibu Akin Wisma Riyati. Dipersilakan untuk unmute terlebih dahulu. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Ibu. Bisa kenalan dulu? Ya. Nama saya Ibu Akin Wisma Riyati. Kami dari Manggarai Timur. Kami ada di lembaga PAUD Gloria. Nah, Ibu, terima kasih karena dari hari pertama hingga hari terakhir ini baru ada kesempatan untuk kami bertanya. Nah, Ibu, saya mau bertanya ini tentang, karena di lembaga kami memang belum melakukan kurikulum Merdeka Belajar, karena selama kami di sini kami masih kekurangan informasi dari kabupaten, jadi kami selama ini ikut secara webinar dengan Zoom ini, jadi kami lebih banyak mengenal tentang pembelajaran Merdeka Belajar. Nah, Ibu, yang saya tanyakan di sini tentang pengelompokan belajar anak-anak ini yang beraneka ragam. Nah, itu memang setiap usia anak-anak PAUD memang tidak sama, apalagi kami di paling terpelosok di kampung, jadi sulit sekali ya pengetahuan atau kurikulum baru. Jadi ini yang kami kewalahan di sini, Ibu, karena banyak masyarakat yang masih kurang IQ-nya, jadi kami memang harus perlu bersabar, Ibu. Nah, Ibu, tentang ini kayaknya anekdot, kami kewalahan di sini kan tiap anak misalnya satu kelas kami guru PAUD kan harus menangani 15 murid atau siswa. Jadi kami ini satu hari tidak bisa merangkul atau mencatat anekdot dari semua 15 siswa itu. Apakah bisa kami misalnya mencicil, misal satu hari ini ada 5, besok atau 5 gitu, atau bergantian, ataukah untuk setiap harinya? Ya, itu. Itu saja, Ibu. Kami masih kewalahan di situ. Mungkin nanti lain waktu bisa dengan Ibu. Ya, terima kasih. Nah, bisa langsung saya jawab, Mbak Rere? Baik, dipersilakan Ibu Kiswati untuk memberikan jawaban. Saya salut sekali nih Bu Akin, dari luar Jawa ya, semangatnya luar biasa. Saya acungkan jempol untuk semuanya. Kita berproses berkarya demi anak bangsa ya Bu ya. Di pelosok, belum dapat fasilitas dari dinas, belum ada pelatihan-pelatihan juga ya Bu, tapi semangat belajarnya yang luar biasa, begitu benar-benar, insya Allah juga tidak akan bedanya dengan yang difasilitasi Bu, kita berusaha mandiri ya. Seperti yang ditanyakan Bu Akin ya, di awal saya sudah matur, untuk catatan anekdot,
catatan perkembangan perilaku, ini tidak harus semuanya dicatat di hari itu, Ibu. Catatlah yang ada peristiwa khusus, antecedent, ya, yang luar biasa, baik yang baik maupun yang tidak baik tadi tidak biasa. Ini dicatat, tapi tidak semuanya 15 dicatat semua. Ini kan misalnya ada yang 15 itu dalam sehari itu kan hanya beberapa yang istilahnya kalau Jawa itu nyeleneh, Bu, nyeleneh. Nah, yang nyeleneh itu yang dicatat dulu, Bu. Karena itu nanti ada catatan khusus. Oh, ini nyelenehnya baik. Oh, ini nyelenehnya kurang baik. Ketika nyelenehnya kurang baik kan harus ada solusi, ada intervensi dari guru. Nah, ini ada nantinya harus begini kan begitu, sesuai dengan tadi ketercapaian yang ingin dicapai sesuai capaian pembelajaran yang ditetapkan di awal. Oh, perilaku anak saya capaian belajarannya nanti harus begini. Oh, ternyata kok ini ada catatan anekdotal yang perlu intervensi khusus. Nah, ini diberi perlakuan khusus. Ini sehari tidak harus semuanya, Ibu. Semangat ya, Pak Ibu. Ibu Akin. Ada murid yang sama yang dicatat karena memang perilakunya yang luar biasa tadi. Berarti ketika tidak ada catatan khusus, anak ini ada di rata karakter yang baik begitu. Itu berarti nanti itu Bu. Itu mungkin yang kami bisa sampaikan ya Bu ya. Semangat Bu. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Itu saja pertanyaan saya. Siap. Mbak Rere, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kiswati sudah menjawab dan juga ada Ibu Akin Wismariati yang sudah bertanya diskusi bersama kita malam hari ini. Mungkin di sini satu penanya lagi ada Ibu Soraya Ulfah. Dipersilakan untuk unmute terlebih dahulu. Baik, terima kasih banyak Mbak Riri atas kesempatannya. Nama saya Soraya Ulfah, Bu Kismawati, saya dari Aceh. Ya, selamat. Baik, salam kenal Ibu Soraya dari Aceh. Soraya dari Aceh, Iya, terima kasih. Alhamdulillah Bu, sekolah saya itu sudah tahun ketiga dalam kurikulum Merdeka. Jadi dalam proyek memang ada beberapa hal yang sudah sudah dilaksanakan. Namun hanya ada beberapa hal yang saya masih bingung terkait asesmen, Bu. Ini kan asesmen diagnostik yang kita ketahui kan dia ada terbagi dua ya. Ada yang kognitif dan ada juga yang kognitif. Kalau misalnya yang non-kognitif mungkin kita bisa melihat dari ekspresi yang tadi Ibu katakan bisa dalam bentuk ekspresi emoji dan lain sebagainya. Namun untuk yang kognitif Bu, kita kalau misalnya hanya kita menanyakan antara 1 atau 2 siswa, itu kan kita akan sulit membentuk ya. Itu kan kita harus dalam bentuk tes tulis Bu dalam setiap pergantian materi, dan saya rasa itu juga memakan waktu. Mungkin nanti saya minta solusi yang dari Ibu. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang asesmen formatif itu apakah LKPD itu wajib? Maksudnya masih tetap wajib tidak sama sepertinya yang dalam kurikulum ke-13, karena kan dalam K13 itu kurikulum LKPD-nya ada tes tulis dan juga ada produk yang ditentukan. Namun dalam kurikulum Merdeka produknya kan berbeda nih Bu, dan saya ketika ada produk dan ada LKPD berbentuk tulis juga dilaksanakan, siswa banyak mengeluh karena waktunya tidak cukup. Jadi saya juga ya gimana ya solusinya. Kemudian juga yang somatif Bu, ini kan tadi saya dengar kalau misalnya PTS itu tidak dilaksanakan ya Bu. Sekolah kami itu masih melaksanakan PTS-nya, dan sekarang memang lagi proses PTS. Kemudian untuk PAS itu apakah juga tidak wajib dilaksanakan? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau saya tangkap ada beberapa pertanyaan ya. Terima kasih Bu Soraya Ulfah dari Aceh atas pertanyaannya yang ingin dicerahkan di sini. Pertama adalah tentang asesmen awal yang non-kognitif ya. Ini memang non-kognitif, tidak harus tadi ada berbagai teknik non-kognitif Bu. Bisa ketika misalnya kita ajak
berdiskusi di luar kelas, di dalam kelas boleh non kognitif ini diberikan. Dan secara kelompok bisa untuk menggali kita berikan, tapi kita harus punya instrumen yang kita mau tanyakan apa itu. Jadinya tidak harus mengekspresikan dengan emosi, itu kan membutuhkan waktu lama. Bisa dengan cara-cara lain, ya. Bisa dengan diajak, misalnya ada di tempat satuan pendidikan ibu itu ada tempat khusus yang nyaman, ajaklah anak berbincang-bincang di sana tanpa terasa dia diinterogasi. Kita berikan pancingan-pancingan pertanyaan, dia bisa mengungkapkan perasaan, itu yang non kognitif. Dan ini tidak semua materi diberikan ini bisa ketika mau ganti materi. Kalau kesiapan belajar, minat belajar, itu kan satu semester boleh sekali melakukan asesmen awal, tidak harus setiap akan ada ganti materi baru, ada asesmen awal, itu tidak seperti itu ya Bu ya. Kecuali kalau asesmen yang kognitif, ini untuk mengetahui pengetahuan awal memang harus dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah LKPD ya Bu ya. Apakah LKPD wajib begitu ya? LKPD ini tergantung karakteristik materinya, tergantung kegiatan belajaran yang kita laksanakan. Misalnya di sana tidak harus ada LKPD, tadi sudah ada petunjuk jelas tentang diskusi, tentang presentasi, tidak harus kerjakan LKPD, ada produk di sana, misalnya diferensiasinya apa. Ini tidak harus ada LKPD, Bu. Tidak semua pembelajaran menggunakan LKPD, lembar kerja siswa, ya. Tapi kalau ingin menilai sesuatu, ini kan berhubungan asesmen ya. Tapi dari hasil LKPD ini bisa untuk kita buat hasil formatif, Bu, formatif. Tapi saya matur tidak semua tadi pembelajaran ada LKPD, tergantung metode media pembelajaran yang jenengan gunakan, yang Ibu gunakan ketika melaksanakan pembelajaran. Ya, kalau misalnya kok project, itu tidak harus LKPD yang tertulis ya, bisa ketika kita pembelajaran ada petunjuk langsung mengerjakan apa, jenengan punya instrumen bisa diberikan. Tidak harus berupa yang notabene legal berupa LKPD yang harus dikerjakan. Itu kan biasanya anak nanti malah ini terus kan jenuh ya. Bisa bermacam-macam modelnya Bu untuk menyampaikan. Bisa misalnya lewat petunjuk di depan kelas, di sorotan LCD. Nah, anak-anak yang harus kita kerjakan, kita lakukan kegiatan hari ini. Nah, ayo, pertama ini, kedua ini. Itu tidak terasa ada LKPD-nya, Bu. Tapi anak-anak sudah bisa mengerjakan kan gitu, sesuai dengan apa yang kita harapkan di kegiatan hari itu. Itu untuk LKPD yang bisa saya sampaikan. Tidak wajib ya Bu ya, sesuaikan dengan karakteristik materi yang diajarkan, dan sesuai dengan metode yang media yang jenengan gunakan itu. Kemudian yang sumatif tadi ya, ini yang benar yang ketiga sumatif ya Bu ya. Untuk sumatif, untuk PAS PTS di panduan penilaian, di panduan pembelajaran dan asesmen, memang di sana tidak wajib. Tapi selama ini kita memang untuk memperkuat pemahaman, dan ini memang juga berhubungan dengan kebijakan, misalnya di kabupaten ini, di kecamatan ini, memang kita serempaklah, ayo tetap ada PTS agar apa yang kita laksanakan selama ini asesmen kita valid. Boleh juga Bu, boleh juga. Itu, tapi yang intinya memang tidak wajib. Tapi untuk memperkuat tadi dan sesuai dengan kebijakan masing-masing, memang kita sesuaikan itu. Itu Bu Soraya yang bisa kami jawab. Mungkin ada yang kelewat tadi pertanyaan yang belum saya jawab. Ada lagi mungkin? Kayak saya catat itu yang asesmen. Sudah Bu. Sudah. Terima kasih banyak Bu atas informasinya. Monggo Mbak Rere. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Kiswati. Semoga cukup menjawab dari pertanyaan Ibu Soraya. Nah, di sini kita memasuki sesi yang kedua. Saya akan coba membacakan pertanyaan dari rekan-rekan kita yang bergabung via live streaming di channel YouTube Belajar Era Digital. Di sini ada pertanyaan dari dari Ibu Arisa Bariah. Apakah perbedaan dasar antara assessment as learning dengan for learning?
Karena tadi dijelaskan sama-sama dilaksanakan pada saat proses pembelajaran. Dipersilakan Ibu Kiswati untuk memberikan jawaban. Kalau as learning itu ketika proses pembelajaran berlangsung ya Mbak, untuk refleksi. Kalau as learning, apa yang saya berikan ini sudah pas apa belum? Ketika kita ada proses, ada semacam pertanyaan langsung untuk umpan balik kita, itu yang as learning ya, selama proses pembelajaran. Kalau yang for learning, ini for learning proses pembelajaran ketika misalnya 1 hari selesai, itu kita adakan assessment, itu namanya for learning untuk pembelajaran hari itu, untuk perbaikan pembelajaran hari itu. Sebelum 1 unit materi selesai, itu namanya for learning. Itu yang bisa membedakan. Kalau as itu selama kita masih melaksanakan kegiatan pembelajaran, ada assessment yang kita berikan, ada lewat lesan, ada lewat kuis, ada apa, itu termasuk yang as learning ya, untuk refleksi. Apakah yang saya berikan ini sudah sesuai, apa sudah dipahami seluruhnya, apa ada yang kesulitan, apa ada yang lebih tinggi pencapaiannya, ini yang as learning. Sedangkan for learning, setelah kita memberikan keseluruhan 1 materi pembelajaran misalnya, itu ada semacam assessment di akhir, di proses pembelajaran, tapi di akhirnya ya belum 1 unit ini, 1 pembelajaran di hari itu kita memberikan evaluasi, kita memberikan assessment, itulah yang dinamakan assessment for learning ya, for learning. Setelah proses saat proses pembelajaran masih berlangsung, tapi belum selesai untuk semuanya. Tapi kalau sudah di hari pertama, kedua, ketiga, misalnya 1 unit itu diberikan berapa pertemuan gitu ya. Misalnya 4 pertemuan baru selesai 1 unit. Kita berikan assessment. Itu namanya assessment sumatif. Tapi ketika 1 unit itu ada beberapa pertemuan, di pertemuan 1 kita adakan assessment, pertemuan kedua kita adakan assessment, karena untuk mengukur tadi ketercapaian apa yang kita berikan, itu termasuk for learning. Itu kalau yang as learning, selama kita tadi masih dalam proses kegiatan belajar mengajar, kita berikan assessment, itu namanya as learning. Untuk refleksi kita, oh ini saya mengajarkan ini materi ini terlalu tinggi enggak ya? Oh ini kok tidak banyak yang paham, ini harusnya bagaimana? Langsung kita merefleksi, oh saya harus ada revisi di sini, itu untuk refleksi pembelajaran ketika berlangsung. Itu mungkin yang bisa kami jawab, Mbak Rere. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Kiswati. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Dari Ibu Siti Aminah Cilengsi Bogor. Ya. Bagaimana, pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengaitkan KKTP dengan penilaian di raport? Yang kedua, apakah ketika anak mendapatkan nilai kurang baik, misal nilai 56 tetap ditulis di dalam raport? Dipersilakan Bu Kiswati. Terima kasih. KKTP ini tujuannya adalah untuk melihat kita sudah tuntas apa belum dalam memberikan pembelajaran. Ketika nilai anak 50, kan ada sebelum di akhir fase, ini kalau ini SD apa SMP ya yang bertanya ya Mbak ya. Ketika itu misalnya di sekolah dasar ya, dengan ada KKTP 1 fase itu kan diselesaikan dalam 2 tahun. Di SD itu kan fase A, B, C. Berarti tidak harus tuntas misalnya di fase A, ada materi itu tidak tuntas di fase A. Ini bisa diselesaikan di kelas 2-nya, dititipkan di sana bahwa anak ini masih ada tanggungan di untuk materi ini. Tapi nilai 50 itu ketika masih bisa diperbaiki, ini yang 50 itu sumatif, atau formatif, atau nilai rapot akhir. Kalau di nilai rapot akhir, ya tetap ditulis, tapi nanti ada konfirmasi dari hasil formatifnya. Yang Bapak Ibu tadi pilih alternatif yang mana ketika memasukkan rapot. Ketika misalnya tadi di alternatif pertama hanya angka, berarti nanti ada tagihan di sana, ada yang belum tuntas. Ada yang belum tuntas yang harus dituntaskan. Biasanya kalau kita memberikan pembelajaran dan asesmen sebelum sampai ke rapot, itu memang ketika belum tuntas ada perbaikan-perbaikan
Bapak Ibu, harus diberikan intervensi khusus agar mencapai KKTP yang kita buat di awal sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang kita buat. Sehingga diharapkan ketika itu sudah di akhir fase atau di tingkat kenaikan kelas, anak ini paling tidak sudah sesuai dengan KKTP. Itu Mbak Rere jawaban saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Ibu Kiswati. Nah, di sini mungkin untuk penutup ya, kita bacakan, kita persilakan kepada Bapak Ibu Guru yang bergabung via Zoom untuk raise hand bagi yang ingin bertanya dan juga on cam. Saya persilakan. Oke, di sini langsung ada Ibu Kiki Elviora. Selamat malam, Ibu Kiki. Bisa untuk unmute dulu, Ibu? Yes. Sudah Mbak dengar? Sudah. Oke, Ibu. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Kis. Selamat malam. Dan Mbak Rere. Ya. Terima kasih sebelumnya, Ibu, dari sekian beberapa hari yang lalu mengikuti webinar ini. Baru kali ini dipanggil Mbak Rere. Terima kasih sebelumnya, Mbak Rere. Oke, baik, Bu. Kebetulan saya dari Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampar, yang notabene sekolah kami ini bisa dikatakan sekolah kecil, yang dimana siswanya itu lebih kurang 15 orang. Nah, dengan 15 orang ini kami pun untuk mengajar tidak pernah berkecil hati. Bagaimana belajar, mengajar itu dengan ikhlas saja. Tidak pernah mengharapkan dengan apapun itu. Nah, yang jadi kendala bagi kami pada tingkat asesmen, ada beberapa anak kami ini yang bisa dikatakan sebagai anak inklusif. Memang agak melenceng sedikit, tapi masih membahas mengenai asesmen. Nah, anak inklusif ini, sebagaimana yang sudah ada beberapa pernyataan yang sudah disampaikan oleh teman-teman rekan yang lain, bahwasanya setiap asesmen ini tentu memiliki adanya perilaku yang berbeda dengan anak yang bisa dikatakan yang biasa-biasa saja. Nah, di sini Bu, kami para guru di sekolah masih menemukan beberapa kendala, baik itu dari tingkah laku, baik itu dalam proses pembelajaran. Anak ini bisa dikatakan inklusif dalam artian kata motorik. Nah, anak ini mengerti, bisa mendengarkan, tetapi mereka menyampaikan, anak ini menyampaikan tidak bisa. Nah, sementara itu untuk asesmen sendiri kami memiliki kendala dasar. Nah, kami hanya meminta untuk bantuan bagi kami sekolah kecil yang berada di Riau. Bagaimana sih Bu asesmen bentuk yang dapat kami lakukan untuk menghadapi kendala-kendala seperti ini dalam menghadapi anak yang dimana anak ini tidak bisa disekolahkan pada sekolah-sekolah inklusif. Jadi dalam pembelajaran berdiferensial ini bagaimana caranya kami para guru yang berada pada sekolah kecil ini bisa menghadapi anak-anak yang demikian. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Langsung ya Mbak Rere ya untuk menjawab Mbak Kiki ya. Baik, silakan Ibu Kiswati. Ini memang selama ini dilematis ya Mbak Kiki ketika kita satuan kita sekolah umum, tapi ada beberapa siswa yang memang harus ada perlakuan khusus yang inklusi. Ini sekolah panjenengan termasuk sekolah inklusi? Mbak Kiki? Halo Mbak Kiki? Unmute. Saya mohon penjelasan. Tidak termasuk pada sekolah inklusif, Bu. Cuma tapi karena tadi ya rasa ikhlas, rasa untuk bisa menolong benar, Ibu. Ya? Ya. Sebenarnya ketika kita ada siswa-siswa itu memang harus ada tenaga khusus ya yang paham itu. Ya, benar, pendamping. Untuk bisa memaksimalkan kemampuan itu bisa mungkin di akun belajar itu ada guru pembimbing khusus Bu, silakan ikut
di akun belajar panjenengan di SIM PKB itu ada diklat pembimbingan khusus untuk membimbing anak-anak ini ketika memang SD, sekolah-sekolah atau SD, SMP, SMA yang ada murid inklusif, memang kita masih menerima, tidak boleh menolak. Apalagi ketika di pelosok tidak ada SLB, tidak ada sekolah yang bisa menerima, kita harus memaksimalkan dia karena dia punya hak. Ini berarti perlu, triknya hanya perlu kesabaran, Bu. Ada intervensi khusus, ada diferensiasi proses yang harus diberikan, diferensiasi konten yang harus diberikan. Ini makanya, dan produknya juga kita tidak bisa menuntut anak ini harus sesuai dengan yang normal kan begitu. Ini memang harus dituntut, apalagi ini kebetulan muridnya Mbak Rere kan hanya, Mbak Kiki ya, muridnya Mbak Kiki kan hanya 15, gurunya berapa, Bu? Nah, bisa memaksimalkan di sana. Tapi ya itu, kita harus ikut di suasana anak itu kan begitu, agar bisa memaksimalkan kemampuan yang anak ini berikan dan tentunya tidak mengesampingkan murid yang lain kan begitu. Ini memang perlu tadi triknya ya hanya kesabaran, Bu, kesabaran dan keikhlasan, dan sebenarnya harus ada kemampuan khusus, yaitu tadi dengan kita monggo lah cari webinar-webinar yang berkaitan dengan untuk menghadapi anak-anak seperti ini, Bu. Nanti ada trik-trik agar kita bisa memaksimalkan sesuai dengan kompetensi dia, sesuai kebutuhan dia, dan hak dia untuk memperoleh pendidikan. Itu ya, Bu ya, barokah kita ketika ikhlas mendampingi anak-anak yang luar biasa ini, tidak biasa tapi luar biasa. Itu mungkin ya, Bu Kiki. Ya, terima kasih Bu Kiki sudah ini ya memberikan kami semangat, effort yang luar biasa untuk membantu anak-anak yang seperti ini dalam keadaan yang bisa dikatakan menengah ke bawah. Untuk menengah ke atas itu jadi susah. Ya seperti yang bisa kita lakukan ya, sabar. Terima kasih Bu Kiswati, terima kasih Pak Rere. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya Ibu Kiswati, dan juga terima kasih Bu Kiki sudah mengikuti di pertemuan malam hari ini. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, tak terasa kita sudah di penghujung kegiatan diskusi kita di malam hari ini. Nah, di sini Bapak Ibu guru semuanya tak perlu bersedih karena Bapak Ibu guru bisa mendaftar di kegiatan workshop lanjutan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang pamfletnya akan di-share di grup kegiatan. Jadi jangan lupa, apabila masih ingin belajar lebih lanjut terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, bisa langsung mendaftar melalui pamflet yang sudah di-share di grup kegiatan. Dan di sini untuk mengakhiri sesi diskusi dari Ibu Kiswati mungkin bisa memberikan closing statement atau motivasi untuk seluruh peserta diklat yang hadir di malam hari ini. Dipersilakan Bu Kiswati. Terima kasih Mbak Dere. Saya hanya ingin berharap kepada Bapak Ibu guru hebat yang ada di Zoom maupun di YouTube, Bapak Ibu ya, maksimalkan apa yang kita bisa. Kenalilah peserta didik kita, baik dari kesiapan, minat, dan profil anak kita agar kita bisa memberikan yang mereka butuhkan untuk menyesuaikan diri sesuai kodrat diri dan zamannya. Karena apa? Berilah apa yang kita, bukan beri apa yang sesuai zaman kita, tapi berilah mereka kompetensi sesuai zamannya. Karena kita tidak tahu di 20 tahun yang akan datang apa yang akan terjadi. Jadi maksimalkan, selalu berproses. Untuk guru-gurunya tidak memberikan apa yang kita bisa, tapi berikanlah apa yang untuk dibisakan nantinya untuk anak-anak. Kemudian dengan begitu kita dari kegiatan asesmen, susunlah asesmen yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memfasilitasi, menyusun, dan mengevaluasi program pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, sehingga bisa memaksimalkan pengembangan emosi sosial, kognitif, motorik, sehingga mereka bisa maksimal sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Selamat berproses Bapak Ibu, mari berkarya untuk anak bangsa. Itu mungkin Mbak Rere, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan apa yang saya sampaikan malam ini, karena tiada gading yang tak retak. Kita masih tetap berproses, tetap berkarya, tetap belajar, berikan yang terbaik untuk anak didik kita. Itu mungkin Mbak Rere, terima kasih. Baik, terima kasih atas motivasinya Ibu Kiswati.
Nah, sebelum ditutup, kita dokumentasikan dulu pertemuan malam hari ini. Dipersilakan kepada Bapak Ibu Guru yang masih berada di ruang Zoom untuk aktifkan kameranya. Kita bersiap-siap untuk melakukan dokumentasi. Dokumentasi akan saya pimpin. Saya mulai dari slide yang pertama. Di sini ada Bapak Iwayan Swartika dan Iwayan Wirta. Sepertinya tidak asing nih, 4 hari ini kayaknya ikut terus di Zoom. Saya melihat kayaknya hadir terus gitu waktu dokumentasi pun on cam. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Di sini juga ada Bapak Muhammad Nur Syafi'i. Selanjutnya di slide yang kedua ada Ibu Dwi Susanawati, Ibu Hasmar, Bapak Iwan Setiawan. Halo, Pak Iwan hadir kembali. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Selanjutnya untuk slide yang ketiga, ada Ibu Rizka Yuliana Dewi, Ibu Kiki Retno, Ibu Albertina, Ibu Mita, dan masih banyak lagi. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, di sini juga ada Ibu Cut yang kemarin hadir. Saya lanjut ke slide yang keempat. Ada Ibu Siti Asma, Ibu Sis Indrawati, Bapak Eki, ada Ibu Eli, Ibu Siti Ratna, Ibu Sylvia. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Saya akhirkan di slide yang keempat dan masih banyak lagi Bapak Ibu Guru yang sudah hadir. Luar biasa sekali semangatnya. Ada Bapak Yatno Hidayat juga. Halo Pak Yatno. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Saya di sini perlu menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan pasca diklat kita. Yang pertama terkait dengan kelengkapan administrasi, dipersilakan kepada Bapak Ibu Guru semuanya yang belum menyelesaikan presensi, bisa segera mengisi presensi karena presensi akan ditutup di hari besok, tepatnya 5 Oktober pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Lalu terkait dengan sertifikat. Nah, sertifikatnya akan dibagikan di grup kegiatan di tanggal 7 Oktober pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ingat, 7 Oktober. Lalu bagi Bapak Ibu Guru yang memerlukan revisi atau mungkin lupa mengisi gelar saat pendaftaran dan mungkin ada typo di nama instansi dan lain-lain, bisa untuk mengisi link revisi yang akan dibagikan di tanggal 8 Oktober pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, tentunya di grup kegiatan. Lalu bagi Bapak Ibu Guru yang malam hari ini tidak sempat untuk mengikuti sampai akhir, tenang saja bisa menonton tayangan ulangnya di channel YouTube Belajar Era Digital. Jadi jangan lupa Bapak Ibu Guru bisa untuk subscribe channel kami Belajar Era Digital karena banyak informasi-informasi video pembelajaran yang bisa menambah hasanah pengetahuan Bapak Ibu Guru semuanya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu Guru hebat. Semoga semangatnya tidak luntur dan juga jangan puas belajar sampai dengan hari ini karena masih banyak ilmu, beragam hal yang perlu kita kuasai untuk terus stabil, untuk terus berkembang mengikuti perkembangan pendidikan yang ada. Dan teruntuk narasumber hebat kita malam hari ini, Ibu Kiswati, saya ucapkan terima kasih sudah bersedia sharing bersama kita semua. Semoga kita diberi kesempatan untuk belajar kembali di event-event selanjutnya. Amin. Saya selaku moderator mewakili tim yang bertugas mengucapkan mohon maaf apabila selama pelaksanaan diklat masih banyak kurangnya. Ditunggu masukan dan sarannya. Dan tentunya saya tunggu kehadiran Bapak Ibu Guru semuanya di event selanjutnya yang pamflet kegiatannya akan di-share di grup kegiatan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bapak Ibu Guru Waalaikumsalam. bergabung di event selanjutnya karena kita akan belajar asik bersama Belajar Era Digital. Sampai jumpa Bapak Ibu Guru semuanya. Terima kasih Bu Kiswati.